Halo teman-teman, ada saya kembali Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan di podcast pagi. Pernah gak sih dalam hidup kita itu merasa bahwa ada sebuah hal yang aneh? Ya, anehnya tuh gini, kita udah berusaha menjadi orang yang katanya sih harusnya dihargai orang gitu ya, dengan kita menjadi seperti ini, tapi kok rasanya ucapan mereka gak terbukti benar. Contoh, bagi kamu yang perempuan, udah merasa capek belum sih untuk berusaha selalu tampil cantik? Tapi kenapa ya, udah sesempurna apapun diri kamu untuk berusaha cantik gitu, ada aja orang yang menganggap usaha kamu nih kayaknya gak ada apa-apanya. Nah bagi kamu yang laki-laki juga sama nih, udah berusaha pengen banget gitu ya jadi anak yang membanggakan sebagai anak laki-laki, tapi entah kenapa ada aja 1, 2, 3 hal yang membuat diri kamu entah dalam keluarga atau dalam lingkungan sosial kayaknya ngerasa gua nih berharga gak sih? Kenapa ya kok orang-orang giniin gua mulu? Kalau memang iya, itu yang menjadi masalah kamu, izinkan saya sebagai sahabat baik kamu, yuk hari ini kita bicarain hal itu dengan cara yang sederhana, tapi seperti biasa, ini masuk akal banget. Bisa jadi ini yang perlu kamu dengarkan dan kamu uji, seperti biasa. Yuk kita bahas, ini menarik nih. Mas Aryan ini selalu semangat nih di dalam membawakan sebuah materi. Kenapa Mas Aryan Surya ini contohnya bisa selalu konsisten membangun pagar kehidupan dari yang tadinya nggak ada subscriber sampai sekarang subscribernya 1 juta. Nah ini nih, ini sebuah pertanyaan yang sebenarnya nyambung banget dengan topik yang ingin kita bahas di hari ini. Bener, bagaimana caranya saya dulu yang berada di posisi seperti kamu nih sampai akhirnya saya bisa bangkit dan terbang tinggi seperti sekarang? Gini jawabannya. Saya itu dulu sama seperti kamu. Benar, saya tahu banget deh apa yang kamu rasakan. Kita udah berusaha ya pengen jadi orang yang terbaik di mata orang lain. Kita udah melakukan ini, melakukan itu. Tapi ada aja entah kenapa kurangnya. Sampai pada suatu ketika saya bertanya ke diri saya, apa sih yang sebenarnya saya harus lakukan dalam hidup ini supaya hidup saya tuh paling enggak gitu ya teman-teman, terasa bisa dihargai orang. Supaya hidup saya tuh bisa berubah dan tidak selalu dilecehkan atau diremehkan orang. Capek gak sih ketika kamu sudah berusaha tampil sempurna, ada aja cacat yang selalu dibahas tuh sama mereka, iya, sama dia, yang membuat kita jadi ngerasa lu tuh maunya apa sih dari gue? Nah itu juga, itu tuh yang saya tanyakan ketika saya dulu berada di posisi terpuruk seperti kamu. Dan tahu nggak jawabannya apa? Jawabannya adalah kita suka lupa. Lupa teman-teman bahwa hidup kita ini sebenarnya kayak sebuah sayembara diskon. Loh mas, ini apa lagi nih? Kita bicarain masalah keuangan kah? Atau kita bicarain masalah psikologi kah? Atau masalah galau atau apa nih mas? Kenapa tiba-tiba jadi sayembara diskon? Tuh nyambungnya di mana? Nyambung, dengerin baik-baik. Pernah nggak kita ngelihat orang di sekitar kita, nggak usah nyebut nama ya, kita lihat orang di sekitar kita yang kelakuannya tuh murah banget. Murah banget. Dia kayaknya gemar gitu ya melakukan segala sesuatu hanya untuk mendapatkan pengakuan dari orang. Nah, kita langsung kebayang tuh muka orang itu ya. Nah, orang yang murah banget itu, sadar gak sih? Dia rela loh mengorbankan segala sesuatunya demi apa? Betul, demi pengakuan dari orang lain bahwa dia itu luar biasa. Dalam dunia modern itu biasa disebut sebagai pansos atau singkatannya panjat sosial. Orang yang rela melakukan apapun demi pujian dan pengakuan orang lain. Saya percaya itu bukan kamu. Nah, ini nih. Ini yang akhirnya saya sadari. Bahwa ternyata yang membuat hidup kita tenang itu cuma satu. Apa itu mas? Kita tahu nilai kita berapa. Saya ulangin ya. Yang membuat hidup kita itu selalu bakal ngerasa tenang adalah ketika bisa tahu nih. Ketika diri kita bisa tahu sebuah hal yang namanya nilai
kita itu sebenarnya berapa sih? Betul. Kita ini kadang-kadang suka nilai orang lain. Kita suka menghakimi dalam tanda kutip orang lain. Seolah-olah kita adalah juri gitu ya. Tapi kita lupa menjadi juri bagi diri kita sendiri. Sadar gak? Nah, sebentar. Saya tahu. Enggak juga, Mas. Saya tuh selalu kok, Mas, menjadi juri bagi diri saya sendiri. Cuman sayangnya, kenapa ketika saya ngaca di cermin contohnya, saya itu selalu malu dengan orang yang ada di cermin, yaitu diri saya sendiri. Nah, itu adalah kita. Kita tuh kalau ngelihat diri sendiri, kadang-kadang suka ngerasa malu. Suka ngerasa gampang banget ngasih nilai jelek pada suatu hal yang ada nampak di cermin, yaitu diri kita sendiri. Nah, sekarang saya mau tanya sama kamu. Kenapa dalam hidup kamu selama ini, kok kayaknya gampang banget sih ngasih nilai lebih sama orang, tapi kok kayaknya gampang banget juga gitu loh, ngasih nilai kurang sama diri sendiri? Kenapa? Jawabannya gampang. Karena selama ini kita itu ngerasa bahwa harus loh menjadi orang lain untuk bisa mendapatkan ucapan, kamu hebat banget sih, kamu cantik banget sih, atau kamu tampan banget sih. Padahal pertanyaannya, apakah kita harus menjadi orang lain? Tidak. Jawaban yang paling tepat adalah kita tidak perlu menjadi orang lain. Tapi, ada tapinya nih, tolong disimak. Kita hanya perlu mengingat-ingat nilai kita sampai kita mati. Saya ulangi perkataan saya ya, tolong disimak dan tolong ingat perkataan saya ini baik-baik, ini penting. Kita tidak perlu menjadi orang lain. Yang perlu kita lakukan adalah apa? Betul. Mengingat nilai kita itu sebenarnya berapa dan bawa nilai itu sampai kita mati. Saya kasih contoh. Kamu suka banget dengan pagar kehidupan. Sadar nggak kenapa pagar kehidupan itu bisa tetap di hati kamu? Karena saya tetap menjadi saya. Kalau gaya ngomong saya kayak Bang Deddy Corbuzier, beliau lebih oke dari saya, betul. Saya kagum banget dengan beliau. Tapi kalau gaya ngomong saya seperti beliau, mungkin kamu kabur. Kenapa? Karena saya sudah kehilangan nilai asli saya. Betul nggak? Kalau saya gaya ngomongnya bukan kayak Aryan Surya pagar kehidupan lagi, saya berusaha mencontek orang lain, walaupun orang lain itu lebih keren daripada saya, bisa jadi kamu akan pergi dari hidup saya. Kenapa? Karena saya tidak menjadi diri saya yang sendiri lagi. Betul? Sadar gak itu yang terjadi sama kamu? Berapa kali kamu berusaha menjadi orang yang bukan kamu? Hanya untuk mendapatkan pengakuan dan penerimaan orang lain. Berapa kali? Nah itu sumber bencana kita. Kita itu suka merasa bahwa nilai kita harus ditinggikan dengan menjadi seperti orang lain yang kita kagumi. Padahal itu salah banget. Yang harus kita pakai pola pikirnya adalah, saya ini nilainya berapa, saya tetap di situ, gak usah pindah. Nah mas, saya setuju mas dengan itu semua. Tapi pertanyaannya, bagaimana caranya saya bisa tahu nilai saya berapa mas? Gak ada yang ngasih tahu mas. Caranya gampang. Gini, sekarang coba deh, berikan dulu diri kamu beberapa waktu aja. Bisa 1 hari atau beberapa hari. Nggak usah ketemu orang lain dulu. Bener, ini saya serius ya. Berikan diri kamu waktu untuk sendiri. Kenapa? Kenapa saya harus sendiri dulu mas? Karena sadar atau tidak, kita tidak akan mungkin menemukan diri kita sendiri yang murni kalau kita masih sering terkontaminasi dengan pola pikir dan perkataan orang lain. Setuju nggak? Setuju nggak? Saya kasih contoh. Misalnya kamu perempuan rambut pendek. Diri kamu tuh suka banget rambut pendek karena memang itu kamu gitu contohnya. Tapi diri kamu ternyata hidup di sebuah lingkungan yang memaksa bahwa perempuan itu rambut harus panjang. Sekarang kalau kamu sukanya rambut pendek, di sekitar kamu pada ngomongin cewek itu harus rambut panjang, kalau nggak panjang dikatakan jelek gitu ya, kamu terpengaruh nggak? Kalau diri kamu bilang nggak terpengaruh, itu bohong. Di hati kecilmu pasti akan berkata bahwa itu semua membuat kamu tersiksa. Sama seperti kamu yang laki-laki nih. Ini kalau laki-laki biasanya masalahnya apa? Pilihan hidup.
Saya pengen jadi arsitek, Mas. Tapi lingkungan saya memaksa saya harus menjadi dokter, Mas. Akibatnya apa? Ketika diri kamu pengen banget jadi arsitek, bapak ibu kamu dokter, wah udah deh. Otomatis biasanya kalau bapak ibunya dokter pengen anaknya jadi dokter. Ini kisah nyata nih. Iya kan? Nah begitu anaknya punya keinginan lain, udah deh tuh. Biasanya ada aja omongan-omongan yang bikin si anak jadi stres. Apakah itu kamu? Nah itu maksud saya. Kalau kita tidak ingin diri kita selalu tersiksa, nomor satu, berikan diri kita sendiri dulu waktu untuk menyendiri. Setelah kita sudah sendiri, kita bisa tahu diri kita ini maunya kemana sih. Ada banyak orang nanya, Mas saya nggak tahu Mas kelebihan saya apa. Bohong, kamu tahu kelebihan kamu. Hanya saja diri kamu terlalu memikirkan perkataan orang yang membenci kamu. Diri kamu mungkin sekarang punya kelebihan nih. Tapi sadar nggak kelebihan itu nggak kelihatan? Bukan karena nggak ada loh. Ada, tapi karena diri kamu terlalu memikirkan ucapan orang yang pernah mengomentari kekurangan kamu yang sebenarnya sedikit. Mas saya dibilang gendut, Mas. Padahal di balik gendutnya kamu mungkin hitam manis. Atau mungkin diri kamu sebenarnya orangnya lucu, humoris banget, bikin orang seneng. Tapi kamu lupa itu semua, yang diingat cuman, oh saya ini gendut. Diri kamu nih yang laki-laki juga sama nih. Iya kan, Mas saya itu orangnya pendiam banget, Mas. Gara-gara pendiam saya dijauhin orang. Emang sih mungkin kamu pendiam. Bener sih, mungkin gara-gara pendiam dijauhin orang, betul. Tapi yakin, di balik pendiamnya kamu gak punya kelebihan. Coba lihat gambar kamu. Pernah gak gambar kamu dipuji orang? Coba lihat musik yang kamu mainkan pakai alat musik. Pernah gak musik itu dipuji orang? Biasanya orang yang pendiam itu kalau menghasilkan karya seni jauh lebih bagus loh dibandingkan orang yang cerewet. Itu fakta. Jadi nggak mungkin ada orang yang diciptakan Tuhan tuh nggak punya kelebihan apa-apa, tuh nggak mungkin. Sekarang udah deh, saya tahu kamu mungkin baru diputusin, baru diselingkuhin, baru di PHK mungkin, atau mungkin diri kamu cuman lagi dalam keadaan nggak jelas, Mas. Saya suka sedih sendiri, Mas. Saya suka depresi sendiri, Mas. Oke, sekarang saya minta tolong, coba berikan diri kamu waktu untuk menyendiri. Kemudian lihat apa yang kamu sukai dalam hidup dan lakukan itu. Saya ulangi ya. Menyendirilah untuk sementara dan lakukan hal yang kamu sukai. Dari situ kamu akan tahu apa kelebihanmu. Dan saya selalu bilang, berjalanlah di atas kelebihanmu. Jangan memikirkan kekuranganmu terus. Setiap orang punya kekurangan, tapi terkadang hanya sedikit orang yang mengingat kelebihannya. Kamu punya kelebihan. Temukan itu dengan cara menyendiri dan lakukan apapun yang kamu suka selama itu halal dan tidak melanggar hukum. Lakukan itu. Nanti dari situ kamu akan menemukan, oh ternyata ini loh Mas kelebihan saya yang selama ini saya lupakan. Dan ingat perkataan saya, berjalanlah di kelebihanmu. Hanya di kelebihanmu, tidak perlu merisaukan kekuranganmu. Itu yang membawa saya ke titik ini. Saya hanya fokus pada kelebihan saya tidak peduli dengan kekurangan saya. Itulah yang membuat pagar kehidupan bisa sebesar sekarang. Kalau saya bisa di titik ini, kamu bisa. Pakai cara ini untuk merubah hidup kamu. Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari pagar kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye.